Selamat siang, selamat beraktivitas bersama saya Putri Pakuhandayani di Sekilas Info Cendana TV. Hari ini akan menemani Anda semua dalam beberapa waktu ke depan di Cendana TV. Pemirsa, pada Senin tanggal 2 Oktober 2023 pada pertemuan ke-6 di jam kedua, yaitu di pembelajaran mata kuliah Teknik Reportasi dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen Bapak Adi Kusuma. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh kelompok 3 pada presentasi kali ini di mata kuliah Teknik Reportasi dan Investigasi Berita, yaitu penyampaian materi seputar sejarah jurnalisme investigasi, perbedaan jurnalisme investigasi, prinsip dasar jurnalisme, dan prinsip dasar jurnalisme investigasi. Dalam sejarah jurnalisme investigasi sebenarnya mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah pers Amerika. Beberapa tokohnya tercatat dalam literatur jurnalisme Amerika sebagai pionir pelaporan investigasi. Dengan berbagai kisah perjuangannya, mereka menetapkan pedoman pelaporan jurnalisme investigasi, bahkan menggariskan ciri pemberitaan pers sebagai medium watchdog di khasanah jurnalisme. Dalam hal inilah pelaporan investigasi menjadi sesuatu yang inherent dengan kaidah pemberitaan, yakni pada dasarnya setiap berita yang dilaporkan wartawan akan terkait dengan upaya investigasi. Adapun tahap jurnalisme investigasi dalam menjelaskan langkah-langkah kegiatan jurnalisme investigasi, Williams memberikan 11 langkah investigatif reporting yang terdiri dari yang pertama, conception, yang merupakan unsur awal dari kerja investigasi. Ini berkaitan dengan apa yang disebut pencarian berbagai ide atau gagasan. Yang kedua, feasibility study, yang merupakan mengukur kemampuan dan pelengkapan yang diperlukan. Ide menginvestigasi suatu objek tidak bisa langsung dikerjakan begitu saja. Yang ketiga yaitu go-no-go decision, yang merupakan pengukuran terhadap investigasi yang akan dilakukan. Yang keempat, base bowling, yang merupakan langkah keempat. Ini berkaitan dengan upaya wartawan untuk mencari dasar pijakan dalam menganalisis sebuah kasus. Yang kelima yaitu planning, yang dimana langkah-langkah perencanaan ini berkaitan dengan kerja pengumpulan, penyusunan, dan pemilihan orang yang akan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Yang keenam, original research. Ini merupakan kegiatan riset yang mengartikan kerja pencarian data, pengalihan bahan, serta menembus rintangan. Yang ketujuh, revaluation, yang dimana setelah segala tindak investigasi dilaksanakan dan mendapat banyak masukan, data, dan informasi, sebelum melangkah diadakan kegiatan mengevaluasi kembali segala hal yang telah dikerjakan dan didapat. Yang kedelapan yaitu filling the gaps. Pada fase ini kegiatan investigasi mengupayakan menutupi beberapa bagian bahan yang masih belum terdata. Yang kesembilan, final evaluation. Terhadap evaluasi di sini berbeda dengan sebelumnya. Tahap evaluasi ini ialah pekerjaan mengukur hasil investigasi dengan kemungkinan buruk atau negatif, seperti menghitung apakah pekerjaan penelusuran data dilakukan berdasarkan potensi jurnalisme. Yang ke-10, writing and writing. Bagian ini ialah bagian pelaporan. Pekerjaan menulis laporan investigasi antara lain memerlukan kesabaran, ketekunan,
dan kemampuan untuk terus memperbaiki menulis berita secara terus-menerus bila diperlukan. Yang ke-11 yaitu public relation and follow-up story. Pelaporan berita investigasi biasanya tidak hanya muncul di dalam satu kali penerbitan atau siaran pemberitaan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan jurnalisme investigasi dengan yang lainnya, yang dimana jurnalisme investigasi ini menghasilkan sebuah karya jurnalistik, yaitu laporan investigasi. Laporan investigasi sebagai sebuah karya jurnalistik tidak ditentukan oleh besarnya kasus yang dibongkar, melainkan manfaat atau dampak apa yang ditimbulkan setelah kasus tersebut terbongkar. Penelusuran sebuah topik yang ringan dapat dikatakan produk investigasi yang baik apabila mengungkapkan fakta bernilai besar bagi halayak. Jurnalisme investigasi juga harus memenuhi beberapa elemen, diantaranya yaitu jurnalisme harus mengungkapkan kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain, dilakukan secara sistematis, mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas dengan bukti yang autentik, dengan dapat membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu prinsip dasar jurnalisme. Dari penelitian terhadap tugas dan pekerjaan para wartawan tersebut, Committee of Concrete Journalists akhirnya menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada 7 inti prinsip jurnalisme yang harus dikembangkan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Yang kedua yaitu loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat. Yang ketiga, inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi. Yang keempat, para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput. Yang kelima, wartawan harus mengembangkan tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan. Yang keenam, jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Yang ketujuh, jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Selanjutnya kita ke materi terakhir yaitu prinsip dasar jurnalisme investigasi, di mana agar investigasi dapat dijalankan dengan baik, maka investigator harus memenuhi prinsip-prinsip investigasi report, antara lain yang pertama, sistematis, di mana investigasi ini harus dilaksanakan secara berurutan dan dengan perencanaan yang matang, dalam artian harus berstruktur sehingga tidak campur aduk. Yang kedua, logis, dalam penggalian data dalam investigasi reporter itu harus benar-benar relevan dan tentu saja harus mampu mempertanggungjawabkan di hadapan masyarakat Indonesia. Yang ketujuh, objektif. Investigasi reporting tidak boleh dilakukan dengan mementingkan suatu pihak tertentu. Yang salah tetaplah salah dan yang benar harus dibenarkan. Yang keempat, legal, yang berarti diakui oleh hukum, diperbolehkan oleh negara dengan syarat tetap memperhatikan batasan-batasan hukum yang mengikatnya. Yang kelima, ilmiah. Investigasi harus dijalankan berdasarkan penelitian, proses yang panjang, tidak boleh mengada-ngada, harus benar-benar memperlihatkan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang keenam, efektif. Investigasi harus mampu menjalankan fungsi secara utuh dan yang penting menimbulkan efek yang sangat baik. Yang ketujuh, jaringan atau networking. Investigasi sangat dibutuhkan yang namanya hubungan kerjasama antara jurnalis yang satu dengan yang lainnya, bahkan menjalin kerjasama dengan jurnalis manapun, termasuk hubungan kerja antar negara. Yang kedelapan, kompeten investigasi wajib dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan dari berbagai sumber daya manusia, keterampilan, dan pengalaman di bidang masing-masing. Yang kesembilan, kerahasiaan dalam penggalian investigasi. Tentu ada hal-hal yang harus dirahasiakan demi untuk menjaga privasi keluarga yang bersangkutan selain daripada pelaku utama terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Yang kesepuluh, independen investigasi dijalankan memang karena benar-benar hal dari galian tidak sendiri tanpa melibatkan campur tangan pihak manapun itu. Informasi tadi menutup jumpa kita hari ini. Saya Putri Pakuhandayani pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.